dan beliau juga orang yang tahu bagaimana mengatasi masalah jiwa ya. Orangnya ketika meskipun orang tuanya dalam keadaan kafir ya tentunya masih ada rasa cinta ya, tentunya masih ada menghormati. Yaqulu fi hudu'in wa rifqin, maka Nabi Muhammad SAW berbicara dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. La ya Abdullah, jangan wahai Abdullah, bal tatarafaq bi abika wa nuhsin suhbatahu madama ma'ana. Jangan wahai Abdullah, akan tapi hendaknya kamu bersikap lemah lembut kepada ayahmu, dan selama dia itu masih bersama kita, maka kami selalu berbuat baik kepada dia. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali di dalam kajian Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Terakhir kita membahas tentang cerdiknya atau cerdasnya strategi Rasulullah SAW dalam mengatur sebuah negara atau dalam mengatur sebuah masalah. Kemarin kita bahas bagaimana Rasulullah SAW setelah masuk ke Madinah, maka beliau itu membuat piagam atau perjanjian yang menyatukan setiap daripada bangsa yang kumpul di situ. Di tengah-tengah piagam tersebut atau perjanjian tersebut disebutkan wa inna man kana baina ahli hadhihi sahifa min hadadin ya au istijar ya khauf fasadu fa anna muradu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammad Rasulullah SAW. Disebutkan di bait terakhir bahwasanya kalau seandainya orang-orang yang dalam perjanjian ini ya, daripada orang-orang yang di Madinah ketika itu macam-macam i'tiqadnya, keyakinan mereka juga macam-macam ya. Kalau seandainya di tengah-tengah mereka, di antara mereka ada permasalahan, ada keributan yang ditakutkan disebabkan keributan itu bakal rusak tatanan negara, maka kembalinya hukumnya kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Dari situ ya, itu Nabi Muhammad SAW diberikan kekuasaan ya, berkat perjanjian tersebut yang tanpa disadari sama mereka, dan setiap ada masalah maka kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini mulai asas negara Islam ya, terjadinya atau pondasi negara Islam dimulai daripada perjanjian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika di antara mereka ada yang melakukan kesalahan, maka mereka langsung dihukum. Sudah tidak ada lagi yang namanya fanatisme golongan, sudah ada, karena sudah dikasih perjanjian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merukunkan di antara umat, beliau juga membuat nabi atau beliau juga membuat hukum itu terlaksana berkat perjanjian ini. Ini termasuk strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melanggengkan sebuah negara atau sebuah kekuasaan. Wa min mawaqifi siyasah ar-ra'iyah ar-rashidah inna wa hasalat fitnah baina ar-rajul min al-ansar wa azir li Umar bin Khattab wa dzalika fi ghazwati Bani Mustalik. Dan termasuk kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika perang Bani Mustalik ada terjadi fitnah
antara seorang Ansar, terjadi keributan antara orang Ansar dan pegawainya Sayyidina Umar atau budaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai fitnah itu ya luas, semakin pecah. Akhirnya orang Ansar ini tadi meminta bantuan kepada orang Ansar, dan pegawainya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta bantuan kepada orang-orang Muhajirin. Sedangkan mereka itu dalam perang ya, ketika perjalanan perang di Bani Mustalik, sampai hampir terjadi perang disebabkan karena fitnah ini. Dan di situ ada Rasul Munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul tahu ya situasi seperti ini, maka dia ini kepingin untuk memecahkan fitnah, ya, kepingin supaya api fitnah ini terbakar lebih lama. Faqama wa qad istaghala al-mawqif wa indahu Zaid bin Arqam gulam baligh yaqul. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini, beliau mengambil kesempatan di situasi seperti ini, beliau berbicara di hadapan seluruh orang ketika itu, dan di tengah-tengah tersebut ada Zaid bin Arqam. Ya, beliau budak yang masih kecil, tapi beliau sudah balik, tahu apa yang dibicarakan sama Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Maka Abdullah Rasul Munafikin ini mengatakan, awaqad fa'aluha qad katharuna wa naqaruna fi biladina ma mithlana ma'hum illa kama qala al-awwal sammin kalbaka ya'kulak wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adal. Ya. Maka Rasul Munafik itu mengatakan, apakah mereka ini berlaku demikian kepada kita? Sesungguhnya mereka ini sudah datang kepada kita, masuk kepada kita, kita juga mempersilahkan. Setelah itu mereka berbuat demikian. Mereka Rasul Munafikin ini menyinggung orang-orang Muhajir. Ya, sudah dibantu, sudah ditolong, kok malah berlaku sampai seperti ini. Maka kemudian Abdullah bin Ubay ini mengatakan, sesungguhnya ini sama seperti ucapan orang terdahulu. Ada peribahasa bahasa Arab yang mengatakan samin kalbaka yakulak, ya, kasih makan anjingmu sampai gemuk, niscaya dia akan gigit kamu, niscaya dia akan makan kamu. Ya, ini orang Muhajirin sudah dibantu, sudah dikasih luar biasa, walau kok ini malah gigit. Ya, ini ya menganggap orang Muhajirin ini ya tidak berterima kasih. Langsung Zaid bin Arqam yang ketika itu dengar langsung mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang yang temperamen. Kemudian Sayyidina Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, murbihi ya Rasulullah, man yaqtulu. Perintahkan ya Rasulullah, siapa yang membunuh dia? Sudah tidak kuat ini Sayyidina Umar. Faqala Sayyidul Hakim, maka Nabi Muhammad SAW pimpinan yang bijaksana, beliau mengatakan, fa kaifa ya Umar idza tahaddatha an-nasu anna Muhammadan yaqtul ashabah. Hai Umar, bagaimana pendapatmu nanti kalau seandainya orang-orang mengatakan bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri? Ya, tentunya Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik. Ya, munafik itu apa? Orang yang menyembunyikan kufurnya dan menunjukkan Islamnya. Dan Nabi Muhammad SAW tahu, tapi orang-orang yang lain ini tidak tahu. Tahunya bahwasanya Abdullah ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Umar, bagaimana kalau seandainya orang-orang itu mengatakan bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya? Bahkan lebih geger lagi. Walakinna iktafa bi an amara birrahil, akan tapi Nabi Muhammad SAW untuk menanggulangi masalah ini, Nabi memerintahkan mereka semua untuk berangkat, ya, untuk jalan. Farahala Rasulullah SAW bil jaisi fi waqtin lam yakun yarhalu fi wa sara bihim yawmahum dzalika hatta amsa wa lailahum hatta asbah. Maka Nabi Muhammad SAW ya menggerakkan seluruh pasukannya
di waktu-waktu biasanya pasukan ini tidak jalan. Jadi kalau misalkan kita mau perang, ya, ada tempat singgah dulu, ya. Mungkin malamnya istirahat terlebih dahulu, siangnya istirahat terlebih dahulu. Ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan dari pagi berangkat terus sampai sore, dari sore terus berangkat terus sampai malam, ya. Sampai besoknya lagi, paginya lagi diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk jalan, tidak berhenti sama sekali sampai mereka sudah kecapean karena mataharinya begitu panas, mereka keletihan sehingga mereka sudah tidak lagi mampu untuk melanjutkan perjalanan, sehingga mereka itu sudah deprok di tanah, ya, istilahnya di sini, ya, nempel di tanah, sehingga mereka semuanya ini tertidur, ya. Wa kana al-ghardu an-nabawi al-hakim min muwalati siyar, min muwalati as-sayr lailan wa naharan an la yushghilu anfusahum bima waqa'a fi itharatil fitnah wa za'za'atil qulub, ya. Wa bidzalika waqahum Allahu syarraha natijah li hadhihi siyasah ar-ra'yah hakimah. Dan tujuan Nabi Muhammad SAW mengajak jalan semuanya supaya mereka itu tidak sibuk dengan fitnah yang terjadi, ya. Ini pinternya, cerdasnya Rasulullah SAW. Kalau mereka ini sudah capek, ya mana ada nafsu untuk marah-marah, ngomong jerit-jerit, tidak ada nafsu lagi. Tapi mereka ini tertidur, ya. Nabi tujuannya supaya mereka ini tidak sibuk dengan fitnah tersebut, dan berkat itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka daripada fitnah. Nah, ini termasuk strategi Rasulullah SAW yang bijaksana di dalam mengatasi masalah yang luar biasa, ya. Hampir terjadi fitnah, hampir terjadi perang. Kemudian walamma alim Abdullah ibnu, ya. Abdullah bin Ubay bin Abi Salul ini punya anak namanya juga Abdullah. Ketika anaknya itu tahu bahwasanya dia dengar Abdullah bin Abi Salul ayahnya ini mengatakan seperti itu, dan Abdullah anaknya ini termasuk muslim yang baik, ya, orang muslim yang bagus, ya. Ketika dia dengar ayahnya mengatakan seperti itu, langsung datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna balagha li annaka turidu qatla Abdullah bin Ubay fima balagaka anhu, ya. Anaknya ini menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dengar kamu kepingin membunuh Abdullah ayahku, karena dia sudah menyampaikan ucapan yang ucapan itu sudah sampai kepadamu. Kemudian beliau mengatakan, fa in kunta fa'ilan famurni wa ana atika bi ra'si. Wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya kamu sudah memutuskan untuk membunuhnya, maka perintahkan aku untuk membunuhnya, saya akan bawakan kepalanya kepadamu. Fa wallahi laqad alimatil Khazraj ma kana biha abarru biwalidi minni. Ya Rasulullah, demi Allah, Khazraj ini sudah tahu bahwasanya tidak ada orang yang paling berbakti kepada ayahnya melebihi aku. Orang-orang sudah tahu bahwasanya aku ini orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, atau orang yang paling berbakti kepada ayahnya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku takut kalau seandainya engkau perintahkan orang lain untuk membunuh ayahku, maka jiwaku ini tidak bisa melihat pembunuh ayahku yang jalan-jalan di orang-orang, sedangkan aku melihat ini pembunuh ayahku. Maka aku takut jiwaku ini berontak, ya. Saya ini termasuk orang yang berbakti, ya. Ketika ngelihat orang membunuh orang tuaku, ini pembunuh orang tuaku jalan seenaknya di tengah-tengah masyarakat, takut jiwaku ini tidak kuat, ya Rasulullah, sehingga aku akan membunuhnya, ya. Maka aku membunuh orang mukmin disebabkan karena satu orang kafir, yaitu ayahnya. Aku takut disebabkan itu aku nanti masuk neraka, daripada engkau perintah yang lain, ya Rasulullah, sudah perintahkan aku saja, biar saya yang bunuh ayahku sendiri. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bijaksana, orang yang juga pengertian, orang yang kasih sayang, ya. Dan beliau juga orang yang tahu bagaimana mengatasi masalah jiwa, ya.
Orang ya ketika meskipun orang tuanya dalam keadaan kafir ya tentunya masih ada rasa cinta ya, tentunya masih ada menghormati. Yaqulu fi hudu'in wa rifqin, maka Nabi Muhammad SAW berbicara dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. La ya Abdullah, jangan wahai Abdullah, bal tatarafaq bi abika wa nuhsin suhbatahu madama ma'ana. Jangan wahai Abdullah, akan tapi hendaknya kamu bersikap lemah lembut kepada ayahmu, dan selama dia itu masih bersama kita, maka kami selalu berbuat baik kepada dia. Ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak kemudian serta merta wis keharapan, tidak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Ya, tetap kamu berbuat baik kepada ayahmu. Ya, ini ayahnya padahal rasul munafikin, orang yang sudah ingin menghidupkan fitnah, akan tapi Nabi Muhammad SAW tetap menyuruhnya untuk berbuat baik kepada ayahnya, dan beliau menunjukkan sikap beliau. Ya, beliau tetap berbuat baik selama dia masih termasuk daripada golongan kita. Ya. Karena apa? Ya karena kalau seandainya kita ini berbuat buruk sama orang yang berbuat buruk kepada kita, ya berarti sama. Ya. Sehingga ketika ada pihak sana berbuat buruk, sedangkan kita ini berbuat baik, maka kita termasuk yang baik. Tapi kalau sama-sama berbuat buruk, maka sama-sama buruk. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW memberikan apa yang Nabi Muhammad SAW punya, sehingga ketika ada orang yang mencaci Imam Ali Zainal Abidin, maka Imam Ali Zainal Abidin tidak membalas caci. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak balas mencaci ya? Katanya Imam Ali Zainal Abidin, ya, dia mengeluarkan apa yang dia punya, dan saya mengeluarkan apa yang saya punya. Ya, saya punya ini sopan santun, saya punya ini kesabaran, saya tidak punya caci maki, sehingga tidak bisa mengeluarkannya. Ini diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana li hadhihi siyasa athar al-ba'id fi dar isyurur. Faqad kana ibnu abil Ubay al-munafiq kullama ahdatha hadathan aqbala alaikum yu'atibunahu wa yu'annifunahu wa ya'khudhunahu bima sana'a wa yadhkurunahu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah kejadian ini, setiap Abdullah bin Ubay bin Salul ingin memercikan api fitnah, maka mereka, para sahabat, para orang-orang di sekitarnya yang sudah tidak ngambil pendapat dia, malah menegurnya, semuanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pemahaman kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, wahai Umar, kaifa tara ya Umar? Amma wallahi la qataltahu yawma qulta li la ar'adat lahu unuf law amartu hal yawma bi qatlihi la qataltahu wa qalbuhum yafizu bil hubbi wat takdir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, apa pendapatmu kalau seandainya aku memerintahkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Ketika kamu mengatakan seperti itu, niscaya orang-orang itu bakal tersulut fitnah. Ya, dia akan tersulut emosinya karena dia termasuk daripada orang Ansar. Ya, akan tersulut emosinya. Akan tapi wahai Umar, kalau seandainya aku suruh bunuh dia sekarang, kamu akan membunuhnya, sedangkan mereka ini hatinya itu akan tenang, hatinya itu akan cinta dan akan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tenang baru kemudian dieksekusi, tidak ada masalah. Tapi kalau ketika fitnah ini lagi panas-panasnya dieksekusi, malah menyebabkan apa? Kerancuan lagi. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wallahi laqad alimtu la amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhamu barakatan min amri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah, saya sekarang sudah tahu bahwasanya keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih berkah daripada keputusanku. Ya, perkaranya Nabi itu lebih berkah daripada perkaraku.
sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima syarat-syarat daripada orang-orang kafir yang mana zahiruha dhaim wa dhillah, ya, yang mana kalau misalkan dibaca ini menghinakan orang-orang muslim, ya, di mana orang yang Mekah tidak boleh ke orang Madinah tidak boleh ke Mekah, orang Mekah boleh ke Madinah. Kalau seandainya ada orang Madinah yang kabur, ya, sahabat Nabi kabur ke Mekah, maka kita boleh menerimanya, orang Mekah. Tapi kalau ada orang-orang Mekah yang kemudian datang ke Madinah, maka Madinah Nabi tidak boleh menerimanya, harus menolaknya, harus ngusirnya kembali ke Mekah. Ketika itu kelihatannya ini menghinakan orang-orang muslim, ya, sehingga tetapi Nabi Muhammad SAW melihat, ya, dengan pandangan yang jauh, ya. Nabi Muhammad SAW tidak masuk ke Mekah, beliau kembali ke Madinah. Orang-orang kafir ngelihatnya bahwasanya muslimin kembali dalam keadaan hina, akan tapi Nabi Muhammad SAW tahu posisinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kembali dalam keadaan yang mulia, ya, karena beliau tahu hikmahnya. Ketika orang-orang Mekah, orang-orang kafir diperbolehkan masuk ke Madinah, maka banyak di antara mereka yang masuk ke Madinah melihat bagaimana sikapnya sahabat Nabi Muhammad SAW, melihat bagaimana muamalahnya, melihat bagaimana tutur katanya, melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, melihat kebaikan Nabi Muhammad SAW yang sangat nampak, kemudian melihat mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, sampai kemudian banyak yang masuk Islam. Tadinya Pak, tadinya kelihatannya ini menghinakan muslim, ya, rugi muslim tanda tangan ini. Akan tapi Nabi Muhammad SAW tahu hikmah yang jauh di balik perjanjian tersebut. Banyak orang-orang kafir yang masuk Islam dari Mekah kembali ke Madinah. Orang Madinah ke Mekah tidak ada. Orang-orang Mekah, ya, orang-orang yang lemah, mereka itu berangkat ke Madinah, datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian Nabi mengatakan kami memiliki perjanjian, dan Nabi sifatnya tidak suka untuk melanggar perjanjian, ya, sungguhnya kau ini termasuk saudara kami, tapi kami masih ada perjanjian, kau pulanglah kembali, ya. Datang utusan Mekah untuk ngambil, dibiarkan, ente ambil, karena sudah ada perjanjian, anda tidak mau melindungi, ya. Ini orang Mekah datang ke Madinah, tidak diperbolehkan di perjanjian, itu jalan. Akhirnya orang ini pulang sama utusannya. Di sampai tengah jalan, dua utusan Mekah ini dibunuh. Dan dia, orang muslim ini, tinggal antara Mekah sama Madinah, tidak termasuk di perjanjian, ya. Orang Mekah dia lari ke Madinah tidak boleh, akhirnya di tengah-tengah perjalanan setiap ada kafilahnya orang kafir langsung diambil hartanya, kemudian disuruh pergi, ya. Kemudian orang-orang yang lemah yang di Mekah, yang dia dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan disiksa, kerja paksa, dia dengar, daripada saya di sini, saya tak gabung sama orang itu. Akhirnya dia kabur, berangkat menuju orang itu di tengah-tengah antara Mekah sama Madinah. Ya. Setiap ada kafilah langsung diambil, setiap ada kafilah orang-orang Mekah langsung diambil, hingga orang-orang yang lemah di Mekah dengar juga ternyata berhasil cara seperti itu, langsung berapa banyak yang ikut, ya, gerombolan ini, ya, karena tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah, ya. Akhirnya orang Mekah mendatangi Nabi Muhammad SAW, sudah itu orang suruh masuk ke Madinah saja, ya. Masuk Madinah daripada dia ngambil harta kita. Akhirnya diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk strategi Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad SAW menerima perjanjian tersebut supaya orang-orang yang di Mekah itu juga, ya, tidak disakiti sama orang-orang kufar, ya, lebih
Apa kalau ada perjanjian kan lebih tidak dizaliminya, tidak terlalu. Kalau zaman dulu kan wah disiksa ya, sampai ada yang mati, sampai ada yang luar biasa. Akan tapi setelah perjanjian ya, Nabi Muhammad SAW ini kepingin untuk menjaga orang-orang lemah yang di Mekah ya. Akan tapi ya, ini menjadi kemuliaan bagi orang muslim ya. Mereka kepingin menghinakan orang muslim, akan tapi justru mereka yang terhinakan ya, sehingga Nabi Muhammad SAW ya, menjadi mulia yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Kalau sudah mukmin maka dia mulia ya. Kalau sudah mukmin maka dia mulia. Tapi kalau dia tidak beriman maka tidak ada kemuliaan baginya. Kemuliaan itu bersifat sementara, hanya di dunia saja. Terkadang ada masanya lagi ya. Ada artis ya lagi viral-viralnya ya, dia dimuliakan sampai ketika turun ya sudah tidak ada orang yang hafil, tidak ada orang yang menghormatinya. Atau sepak bola ya, ada masa-masanya dia diagung-agungkan, dielu-elukan, habis itu turun. Tapi kalau orang muslim, mukmin ya, mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulnya, dengan kemuliaan yang abadi nanti di akhirat, di mana ketika di padang mahsyar nanti diriwayatkan bahwasanya orang-orang itu tenggelam dengan keringatnya, tapi orang muslim dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kursi yang terbuat daripada emas. Dia duduk di atas kursi tidak kena daripada keringat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.